Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika kanak-kanak Yesus dipersembahkan di bait Allah, ada di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari kanak-kanak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan keselamatan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta kanak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, bapak, ibu, saudara, saudariku yang terkasih, kisah Injil hari ini menampilkan iman seorang perempuan janda yang sudah lanjut usia. Dinamika iman itu yakni ia senantiasa hidup dalam lingkaran bait Allah, mempunyai relasi yang dengan Allah, dan pada akhirnya hatinya peka akan suara dan kehadiran Tuhan. Dalam hal ini ada kepekaan janda tua itu akan kehadiran Mesias, meskipun ia masih bayi dalam gendongan sang ibu. Kepekaan janda tua itu menjadi tanda yang jelas bahwa ada kaitan erat antara kehidupan rohaninya yang mendalam dengan kepekaan akan suara Tuhan dalam hidupnya. Dalam konteksnya bahwa hidup sebagai seorang janda pada zaman itu berarti ia kehilangan banyak hal. Bahkan dikatakan sebenarnya ia kehilangan hidupnya. Segala sesuatu bertumpu pada suami, termasuk juga penghasilan untuk kehidupan sehari-hari. Seorang janda di dalam masyarakat tidak mendapat hak tunjangan hidup. Maka dalam beberapa kesempatan penginjil mengangkat kisah tentang seorang janda. Seorang janda yang tidak siap ketika ditinggalkan suaminya, tentu hidupnya akan menjadi semakin buruk. Tidak ada penghasilan, tidak ada biaya untuk hidup. Ketika kerja pun ia tidak bisa mengharapkan banyak hal dari hasil kerjanya. Pertanyaannya sederhana adalah, apakah seorang yang demikian itu masih mempunyai pengharapan untuk hidup tanpa menistakan dirinya? Para suster, bapak, ibu, dan saudara terkasih, kehadiran Yesus menjadi jawaban atas pertanyaan dan pergulatan yang demikian, di mana kehadiran bayi Yesus menumpukan harapan pembebasan
dan juga keselamatan Hana. Apa yang selama ini ia perjuangkan dan ia imani mendapatkan kepenuhannya dengan datangnya seorang bayi mungil dalam pelukan sang ibu. Tentu penantian yang tidak sebentar akhirnya membuahkan sukacita yang begitu mendalam dalam hidupnya, dalam waktunya. Kehadiran bayi Yesus membawa pembebasan, mengangkat orang-orang yang lemah dan juga yang hina menjadi berharga. Bahkan ditumbuhkan semangat pengharapan akan ada rasa masa depan keselamatan. Penderitaan bukan akhir segalanya. Memang pertanyaannya adalah apakah mau datang kepada Yesus atau tidak dalam hidup. Seberapa besar daya tahan kita untuk menghadapi banyak kesulitan dalam hidup kita. Saudara-saudara terkasih, kesaksian Hana pada hari ini semakin meneguhkan iman kita bahwa Yesus datang untuk semua orang, baik yang kaya maupun yang miskin, baik yang besar maupun yang kecil. Kehadiran Yesus yang mau menyapa Hana juga mengingatkan kepada kita semua yang mempunyai modal untuk berani memberikan perhatian kepada mereka yang masih dalam kekurangan. Bantuan yang tulus dan juga mengangkat harapan-harapan orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Selain itu juga ternyata orang yang sangat tua dan janda pun dapat menjadi pewarta kasih Allah. Tidak ada batas umur untuk menjadi pewarta kasih Allah. Maka kita dapat bertanya dalam diri kita sendiri, apakah kita juga dapat menjadi pewarta kasih Allah itu? Kalau kita sudah sangat tua dan merasa tidak dapat aktif lagi, apakah kita tetap dapat menjadi pewarta kasih Allah lewat kehadiran hidup kita yang gembira, dekat dengan Tuhan? Di keluarga kita dan juga komunitas kita dibutuhkan kerasulan kehadiran. Kehadiran orang tua yang sungguh membahagiakan, yang hidupnya dekat dengan Tuhan, yang hidupnya penuh dengan doa, dan juga mati raga dapat menjadikan penyejuk hidup keluarga dan juga komunitas. Memang pertanyaannya pada kita semua, apakah kita juga sudah yang katakanlah sudah merasa tua, rela menjalani peran itu dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita belajar banyak dari Hana dalam kehidupan kita. Semoga kita pun dengan kehadiran Yesus, kanak-kanak Yesus, menjadikan semangat dalam hidup kita, membuka hati iman kita, dan juga menjadi pewarta kasih Kristus dalam hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus